Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami hari ini, yaitu kelompok 4. Berhadapan dengan kalian, semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada Anda semua yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi kita. Perkuliahan selanjutnya ini adalah aritmatika modulo yang akan dijelaskan oleh Cik Maliko, Intan Suci Rahmawati, dan saya sendiri Muhammad Ilham Semami, dan juga sebagai moderator. Kesempatan pertama saya berikan kepada Cik Maliko, silahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aritmatika modulo. Apa itu aritmatika modulo? Yaitu peranan yang penting dalam komputasi integer, khususnya pada aplikasi kriptografi. Operator yang digunakan aritmatika modulo adalah mod. Mod itu sisa pembagian. Di sini misalnya ada 23 dibagi 5 memberikan hasil 4. Sehingga ditulis 23 mod 5 dengan hasil 3. Definisi 5.5, misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih besar dari 0. Operasi A mod M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Notasi A mod M sama dengan R sedemikian sehingga A sama dengan MQ ditambah R dengan 0. Untuk slide berikutnya, di sini ada contoh 5.7. Ada 3 soal. Saya akan menjelaskan nomor 1, 23 mod 5 sama dengan 3. Maksudnya 23 itu 5 dikali 4 kan 20. Lah di sini ditanyakan 23, berarti sisanya 3 dengan ditulis 23 mod 5 sama dengan 3 dan seterusnya di nomor 2 dan 3. Jika A mod M sama dengan 0, maka dikatakan bahwa A adalah kelipatan dari M, yaitu A habis dibagi dengan M. Misalnya di contoh 5.7 nomor 1. Untuk berikutnya, kongruen ada 2 bilangan bulat, A dan B mempunyai sisi yang sama jika dibagi dengan bilangan bulat positif M, bahwa A dan B kongruen dalam modulo M dan dilambangkan sebagai jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka ditulis di sini A tidak kongruen B modulo M. Misalkan di sini 3 mod 5 sama dengan 3 dan 13 mod 5 sama dengan 3. Caranya seperti yang di atas di contoh 5.7. Definisi formal dari kongruen yang dinyatakan berikut. Definisi 5.6. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan lebih besar dari 0, maka A kongruen B mod M jika M habis membagi A dikurangi B. Contoh 5.8. Ada 3 soal. Ini contoh seperti kongruen. 17 kongruen 2 mod 3, maksudnya 3 habis membagi 17 dikurangi 2 sama dengan 15, maka 15 dibagi 3 sama dengan 5 dan seterusnya. Di sini ada contoh 5.9, ada 4 soal. Yang pertama 38 kongruen 13 mod 5, maka 38 sama dengan 13 ditambah 5 kali 5, 25, dijumlahkan 13 hasilnya 38. Berdasarkan definisi aritmatika modulo, definisi 5.5 menuliskan A mod M sama dengan R sebagai A kongruen R mod M, seperti definisi 5.5 di atas. Slide selanjutnya ada contoh 5.10, 5.10 ada 5 soal. Yang pertama 23 mod 5 sama dengan 3, maka 23 kongruen 3 mod 5 dan seterusnya.
Di sini ada teorema 5.5. Misalkan M adalah bilangan bulat positif. Ada 2 poin. Yang pertama, jika A kongruen B mod M dan C adalah gangguan teknis. Jika A kongruen B mod M dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka yang pertama A ditambah C kongruen B dan B ditambah C mod M. Yang B AC kongruen BC mod M. Yang C A pangkat B kongruen BP mod M untuk suatu bilangan bulat tak negatif P. Yang poin kedua, jika A kongruen B mod M dan C kongruen D mod M, maka di sini A ditambah C kongruen B ditambah D mod M. Yang B AC kongruen BD mod M. Slide berikutnya membuktikan teorema 5.5 diperlihatkan untuk 1 dan 2 saja. Yang pertama, bukti pertama, A kongruen B mod M, berarti di sini kan ada beberapa cara bukti diperlihatkan. Yang kedua, A kongruen B mod M jika A sama dengan B ditambah K1M. C kongruen D mod M jika C kongruen D ditambah K2M, dan seterusnya. Mohon dicermati sendiri ya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya saya berikan kepada Intan Suci Rahmawati untuk menjelaskan materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk contoh 5.11, misalkan 17 kongruen 2 mod 3 dan 10 kongruen 4 mod 3 menurut teorema 5.5, di mana 17 ditambah 5 sama dengan 2 ditambah 5 mod 3, maka 22 sama dengan 7 mod 3 pada teorema 5.5.1 dalam kurung I. Lalu 17 dikali 5 sama dengan 5 dikali 2 mod 3, maka 85 sama dengan 10 mod 3 pada teorema 5.5.1 dalam kurung I2. Lalu selanjutnya 17 ditambah 10 sama dengan 2 ditambah 4 mod 3, maka 27 sama dengan 6 mod 3 pada teorema 5.5.2 dalam kurung I. Lalu 17 dikali 10 sama dengan 2 dikali 4 mod 3, maka 170 sama dengan 8 mod 3 pada teorema 5.5.2 dalam kurung I2. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang inversi modulo atau modulo inverse. Di dalam aritmatika, bilangan real, inversi atau inverse dari perkalian adakah pembagian? Misalnya, inverse dari 4 adalah 1/4. Karena 4 dikali 1/4 itu sama dengan 1. Di dalam aritmatika modulo, masalah menghitung inverse modulo lebih rumit. Jadi, jika A dan M relatif prima dan M lebih besar dari 1, maka N kita dapat menemukan inverse dari A modulo M. Inversi dari A modulo M adalah bilangan bulat inverse A. Sedemikian sehingga A kali A inverse sama kongruen B kali C mod M. Dari definisi 5.4 tentang relatif prima, diketahui bahwa PBB dalam kurung A, M sama dengan 1. Dan menurut persamaan 5.5, terdapat bilangan bulat P dan Q sedemikian sehingga PA plus QM sama dengan 1, yang mengimplikasikan bahwa PA plus QM sama dengan 1 mod M. Karena QM kongruen 0 mod M, maka PA sama dengan 1 mod M. Kekongruenan yang terakhir ini berarti bahwa P adalah inversi dari A modulo M.
Oke, selanjutnya pada contoh 5.12 tentukan inversi dari 4 mod 9. Penyelesaiannya karena PBB dalam kurung 4,9 sama dengan 1. Maka inversi dari 4 mod 9 ada. Dari algoritma Euclidean diperoleh bahwa 9 sama dengan 2 dikali 4 plus 1. Susun persamaan di atas menjadi min 2 dikali 4 plus 1 dikali 9 sama dengan 1. Dari persamaan terakhir ini, kita peroleh min 2 adalah inversi dari 4 modulo 9. Periksalah bahwa min 2 dikali 4 kongruen 1 mod 9. Maka, 9 habis membagi min 2 dikali 4 min 1 sama dengan min 9. Catatan bahwa setiap bilangan yang kongruen dengan min 2 modulo 9 juga adalah inversi dari 4. Misalnya, 7, min 11, 16, dan seterusnya. Karena 7 kongruen min 2 mod 9, maka 9 habis membagi min 2 dikali 4 dikurangi 1 sama dengan min 9. Lalu, min 11 kongruen min 2 mod 9, yaitu 9 habis membagi min 2 dikali 4 dikurangi 1 sama dengan min 9. Terakhir, 16 kongruen min 2 mod 9 sama dengan 9 habis membagi min 2 dikali 4 dikurangi 1 sama dengan min 9. Oke? Nah, untuk metode lain yang cukup sederhana untuk menghitung inversi modulo adalah dengan melihat bahwa persamaan 5.6 kekongruenan A inverse A sama dengan 1 mod M dapat ditulis dalam hubungan A inverse A sama dengan 1 plus KM. Sehingga persoalan menemukan inversi modulo adalah ekivalen dengan menemukan inverse A dan K sedemikian sehingga inverse A sama dengan 1 plus KM per A. Nah, bisa dilihat pada contoh 5.12 di atas bahwa inversi dari 4 mod 9 adalah inverse A sedemikian hingga 4 inverse A kongruen 1 mod 9. Inverse dari 4 mod 9 adalah inverse A sama dengan 1 plus 9K per 4. Nah, bisa dilihat pada catatan di kotak berwarna kuning ini tentang algoritma Euclidean yang diperluas. Bisa dilihat? Oke. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator yaitu Mas Ilham. Nah, terima kasih untuk Mbak Intan Suci Rahmawati mengembalikan kepada saya. Dan saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kekongruenan lanjar. Nah, kekongruenan lanjar adalah kongruen yang berbentuk AX sama dengan B plus mod M. Dengan M adalah bilangan bulat positif, A dan B sembarang bilangan bulat, dan X adalah berubah. B. Bentuk kongruen lanjar berarti menentukan nilai-nilai X yang memenuhi kekongruenan tersebut. Metode yang sederhana untuk mencari nilai X tersebut adalah dengan menggunakan persamaan 5.6. Menurut persamaan 5.6, AX sama dengan B mod M dapat ditulis dalam hubungan AX sama dengan B ditambah KM yang dapat disusun menjadi X sama dengan B plus KM dibagi A, dengan K adalah sembarang bilangan bulat. Cobakan nilai-nilai K 0, 1, 2, titik-titik dan K sama dengan min 1, min 2, titik ke dalam persamaan yang terakhir untuk menghasilkan X sebagai bilangan bulat. Nah, ini ada contoh 5.13. Tentukan solusi dari yang I. 4X sama dengan 3 mod 9 dan I selanjutnya 2X sama dengan 3 mod M. Penyelesaian kekongruenan. 4X kongruen 3 mod 9 ekuivalen dengan menemukan K dan X bilangan bulat
Sedemikian hingga X sama dengan 3 plus K dikali 9 dibagi 4. Nilai K bilangan bulat yang menghasilkan X bulat adalah untuk K sama dengan 1 diperoleh X sama dengan 3. Untuk K sama dengan 5 diperoleh X sama dengan 12. Untuk K min 3 diperoleh X min 6. Untuk K sama dengan min 6 diperoleh X sama dengan min 15 dan seterusnya. Jadi nilai-nilai X yang memenuhi 4X kongruen 3 mod 9 adalah 3, 12, titik-titik, dan min 6, min 15, titik-titik. Kekongruenan 2X kongruen 3 mod 4 ekuivalen dengan menemukan K dan X bilangan bulat sedemikian hingga X sama dengan 3 ditambah K dikali 4 dibagi 2. Karena 4K genap dan 3 ganjil, maka penjumlahan menghasilkan ganjil. Sehingga hasil penjumlahan tersebut jika dibagi dengan 2 tidak menghasilkan bilangan bulat. Dengan kata lain, tidak ada nilai-nilai X yang memenuhi 2X kongruen 3 mod 4. Selanjutnya, nah, metode lain untuk mencari solusi kongruen lancar adalah dengan menggunakan inverse modulus seperti persamaan lancar biasa. 1/4 dikali 4X sama dengan 1/4 dikali 12. Hasilnya X sama dengan 3. Terapkan metode seperti ini. Contoh 5.13 di atas. 4X kongruen 3 mod 9. Kalikan kedua ruas dengan inverse dari 4 mod 9 seperti contoh 5.12 yaitu min 2. Min 2 dikali 4X kongruen dengan 2. Min 2 dikali 3 mod 9. Jadi min 8X kongruen dengan min 6 mod 9 modulus 9. Nah, karena min 8 kongruen 1 mod 9 maka X kongruen min 6 mod 9. Jadi solusi dari 4X mod min 3 Jadi solusi dari 4X kongruen min 3 mod 9 adalah bilangan bulat X sedemikian hingga X kongruen min 6 mod 9 yaitu 3, 12 titik dan min 6 min 15 titik. Nah, perhatikan bahwa itu bisa dibaca sendiri ya. Langsung selanjutnya. Chinese remainder problem. Pada abad pertama, seorang matematikawan Cina yang bernama Sun Tzu mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Tentukan bilangan bulat yang bila dibagi dengan 5 menyisakan 3, bila dibagi 7 menyisakan 5, dan bila dibagi 11 menyisakan 7. Pernyataan Sun Tzu dapat dirumuskan kongruen lancar. X kongruen 3 mod 5, X kongruen 5 mod 7, X kongruen 7 mod 11. Teorema Chinese remainder berikut akan digunakan untuk menemukan solusi sistem kongruen lancar seperti di atas. Nah, teorema 5.6 Chinese remainder theorem. Misalkan M1, M2, Mn adalah bilangan bulat positif sedemikian hingga PBB dalam kurung MI, MJ sama dengan 1. Untuk I tidak boleh sama dengan J, maka sistem kongruen lancar X kongruen AKM mod MK mempunyai sebuah solusi M sama dengan M1 dikali M2 Mn. Nah, ini ada kotak putih itu 7 dari sini kita peroleh itu bisa dibaca sendiri ya untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya, thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.